Istana Negara di Indonesia dan Malaysia memiliki peran yang sangat penting sebagai simbol kekuasaan dan kediaman resmi kepala negara. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi presiden dan raja, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, tempat upacara kenegaraan, dan ruang diplomatik. Meskipun keduanya memiliki fungsi serupa, banyak perbedaan mencolok dalam hal sejarah, arsitektur, dan fungsinya yang mencerminkan identitas dan budaya masing-masing negara. Istana Negara Indonesia terletak di Jakarta, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara, yang merupakan bagian dari kawasan Monumen Nasional. Dibangun pada tahun 1796 oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ini awalnya dikenal sebagai Koninklijk Paleis atau Istana Kerajaan yang berfungsi sebagai kediaman bagi pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Istana Negara berfungsi sebagai kediaman resmi Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pada tahun-tahun berikutnya, Istana Negara terus mengalami renovasi dan perubahan guna memenuhi kebutuhan pemerintahan. Hingga kini Istana Negara Indonesia tetap digunakan untuk upacara kenegaraan, jamuan resmi, serta sebagai tempat presiden menerima tamu kenegaraan. Selain itu, Istana Negara juga menjadi tempat untuk acara pelantikan presiden dan berbagai pertemuan penting dalam rangka diplomasi internasional. Dari segi arsitektur, Istana Negara Indonesia menggabungkan gaya kolonial Belanda dengan elemen-elemen tradisional Indonesia. Bangunannya memiliki desain megah dengan kolam air mancur yang mengelilinginya, serta taman yang luas dengan patung-patung artistik. Bagian dalam istana memiliki ruang seremonial yang besar seperti ruang Garuda yang digunakan untuk acara penting. Sementara bagian belakang istana adalah kebun raya yang sering digunakan untuk kegiatan informal. Sementara itu, Istana Negara Malaysia memiliki dua lokasi. Istana Negara pertama yang terletak di Jalan Istana, Kuala Lumpur, dibangun pada 1928 dan digunakan sebagai kediaman Sultan Selangor. Setelah kemerdekaan Malaysia pada 1957, istana ini berfungsi sebagai kediaman resmi yang di-Pertuan Agung, yaitu Raja Malaysia yang dipilih setiap 5 tahun. Pada tahun 2011, Istana Negara Malaysia dipindahkan ke lokasi yang lebih besar dan lebih modern di Putrajaya, yang kini menjadi pusat pemerintahan Malaysia. Istana Negara yang baru di Putrajaya mengusung desain arsitektur yang sangat megah dan modern dengan banyak pengaruh dari arsitektur Islam. Salah satu ciri khasnya adalah kubah emas yang besar yang menjadi simbol kemegahan dan kekuasaan. Selain itu, terdapat juga menara tinggi yang melambangkan kemajuan negara Malaysia. Arsitektur istana ini mencerminkan kebesaran Islam yang menjadi bagian penting dari budaya Malaysia. Bangunan baru ini dilengkapi dengan ruang-ruang seremonial yang luas untuk mengakomodasi acara kenegaraan, seperti pelantikan, pertemuan diplomatik, dan jamuan makan malam kenegaraan. Taman-taman indah dan kolam air yang menghiasi sekitar istana menjadi bagian dari desain keseluruhan yang memberikan kesan mewah dan teratur. Istana Negara Indonesia dan Istana Negara Malaysia memiliki fungsi yang sangat mirip sebagai kediaman resmi kepala negara. Keduanya digunakan untuk menerima tamu kenegaraan, mengadakan pertemuan diplomatik, serta menyelenggarakan upacara kenegaraan. Namun perbedaan mencolok muncul dalam hal peran mereka dalam konteks masing-masing negara. Di Indonesia, Istana Negara lebih sering digunakan oleh presiden untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, seperti menyelenggarakan acara pelantikan, pertemuan dengan kepala negara asing, serta acara seremonial lainnya. Sebagai simbol dari kedaulatan negara, Istana Negara juga memainkan peran dalam penegakan identitas negara Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Istana ini juga digunakan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan rakyat, seperti perayaan kemerdekaan Indonesia. Di Malaysia, Istana Negara berfungsi sebagai tempat tinggal resmi bagi yang di-Pertuan Agung, raja yang dipilih dari 9 sultan negara bagian di Malaysia.
fungsi istana ini lebih terfokus pada peran kerajaan dan simbol monarki Malaysia. Sebagai tempat kediaman raja, Istana Negara Malaysia menjadi simbol kestabilan politik dan kebesaran monarki yang telah berlangsung berabad-abad di negara ini. Istana ini juga digunakan untuk menerima tamu kenegaraan dan untuk berbagai acara seremonial yang menunjukkan peran penting raja dalam sistem pemerintahan Malaysia. Dari segi arsitektur, kedua istana ini memiliki ciri khas yang menggambarkan identitas negara mereka. Istana Negara Indonesia yang dibangun pada masa kolonial Belanda menggabungkan gaya kolonial dengan elemen tradisional Indonesia. Bangunan ini menunjukkan campuran budaya Eropa dan Indonesia, serta memperlihatkan gaya arsitektur yang elegan namun tetap sederhana. Sebaliknya, Istana Negara Malaysia di Putrajaya menampilkan desain yang jauh lebih megah dan modern dengan pengaruh besar dari arsitektur Islam. Kubah emas yang besar dan menara tinggi yang ada pada istana ini menggambarkan kebesaran kerajaan Malaysia serta kemegahan sistem monarki negara tersebut. Desain ini menunjukkan kemajuan Malaysia sebagai negara yang memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan memperlihatkan keterkaitan erat dengan budaya Islam yang sangat penting bagi masyarakat Malaysia. Tidak lama lagi Indonesia akan memiliki sebuah istana negara yang jauh lebih megah dibandingkan istana negara di Jakarta saat ini. Istana ini akan berdiri kokoh di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Istana Negara di IKN mengusung konsep arsitektur futuristik yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia. Salah satu ciri khasnya adalah desain atap berbentuk burung Garuda yang melambangkan kekuatan dan kedaulatan bangsa. Dibangun dengan skala yang jauh lebih besar dan fasilitas yang lebih lengkap, istana ini menjadi simbol pemerintahan yang kokoh dan siap menghadapi tantangan zaman. Fasilitas Istana Negara di IKN dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan kenegaraan dengan standar modern. Bangunan ini dilengkapi teknologi ramah lingkungan seperti sistem energi terbarukan, pengelolaan air mandiri, dan area hijau yang luas. Keindahan istana ini tak hanya terlihat dari desainnya, tetapi juga dari megahnya fasilitas canggih yang menjadikan istana ini sebagai salah satu yang termegah di dunia. Hingga saat ini proyek pembangunan Istana Negara terus berlanjut. Ketika resmi digunakan, istana ini akan menjadi simbol kemegahan dan kebanggaan bangsa, sekaligus pusat pemerintahan modern yang menunjang visi besar Indonesia sebagai negara maju. Baik Istana Negara Indonesia maupun Istana Negara Malaysia memiliki fungsi yang sangat vital sebagai kediaman resmi kepala negara dan simbol dari kekuasaan negara. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sejarah, arsitektur, dan konteks politik, keduanya juga mencerminkan identitas kuat dan kebanggaan masing-masing negara.